Mak Lampir, sosok legendaris yang memiliki kekuatan luar biasa. Yang erat sekali dengan Gunung Merapi Sumatera Barat dan Merapi di Jawa. Lalu, siapakah sosok Mak Lampir itu? Simak kisah selengkapnya. Legenda Mak Lampir begitu sangat terkenal di era perfilman Indonesia zaman dahulu. Mak Lampir erat hubungannya dengan Gunung Merapi. Namun tidak banyak orang tahu bahwa Gunung Merapi yang dimaksud adalah Gunung Merapi yang berada di tanah Sumatera Barat. Namun dengan berjalannya waktu, cerita Mak Lampir diadopsi ke dalam cerita Merapi yang berada di tanah Jawa. Kisah Mak Lampir tidak pernah terlepas dari kisah 7 manusia harimau. Sebuah legenda yang juga berasal dari tanah yang sama, yakni Minangkabau. Mak Lampir bernama asli adalah Siti Lampir Maimunah. Dia adalah seorang putri dari kerajaan Campa pada abad ke-7 hingga memasuki tahun 1832. Dia adalah sosok yang sangat cantik jelita, namun rasa sakit yang didapatnya membuat dia berubah drastis. Rasa sakit itu berasal dari penolakan keluarganya atas Panglima Kumbang selaku kekasihnya. Lantaran sakit hati itulah Siti Lampir Maimunah pergi menjauh dan menuju Gunung Merapi untuk bertapa. Dalam proses pertapaannya, dia dihampiri oleh seseorang yang terkenal dengan kesaktiannya. Nenek Serindil. Dengan waktu yang begitu lama untuk melakukan pertapaan, wajah hingga rambut sang putri Campa berubah secara drastis. Keinginan Mak Lampir tetap berkeinginan untuk bisa bertemu dengan Datuk Panglima Kumbang. Namun, sebanyak dia melangkah tetap tidak menemukan pujaan hatinya yang dulu ditolak oleh keluarganya. Hingga pada akhirnya Mak Lampir dan Datuk Panglima Kumbang bertemu. Sangat disayangkan pertemuan pertama mereka setelah lama berpisah berada pada medan pertempuran. Dan terdapat sebagian versi yang mengatakan bahwa Datuk Panglima Kumbang mati karena tidak bertarung dengan Mak Lampir. Namun, Mak Lampirlah yang berusaha untuk menghidupkan kembali kematian sang pujaan hati, Datuk Panglima Kumbang.
Namun, ada satu syarat yang harus menjadi konsekuensi sang putri kerajaan Campa jika sang datuk ingin hidup kembali. Apakah konsekuensi tersebut? Yakni wajahnya yang cantik jelita akan berubah menjadi wajah yang buruk rupa dan menakutkan. Karena keinginannya yang begitu besar untuk dapat bersama sang Datuk Panglima Kumbang. Maka sang putri bersedia melakukan ritual tersebut. Tidak disangka-sangka, setelah Datuk Panglima Kumbang berhasil kembali hidup, dia tidak mengenali Siti Lampir Maimunah, sang putri kerajaan yang telah menghidupkannya kembali. Datuk Panglima Kumbang menganggap itu adalah sosok yang mengerikan. Mak Lampir sangat menyesal dan sangat kecewa terhadap sikap yang ditunjukkan oleh Datuk Panglima Kumbang terhadapnya. Dan Mak Lampir dituduh sebagai orang yang menakut-nakuti warga desa dan menjadi sosok yang sangat mengerikan. Karena niat baiknya sudah dimusnahkan oleh keluarga dan sang pujaan hatinya sendiri. Menjadi sebab sang putri menteror warga desa untuk melampiaskan rasa sakitnya tersebut. Dan sejak itulah sang putri kerajaan Campa yang terkenal dengan sebutan Mak Lampir. Itulah sekelumit cerita tentang sosok asli Mak Lampir yang begitu sangat terkenal. Berawal dari gadis cantik jelita berubah menjadi mengerikan. Jangan lupa tulis pendapat Anda di kolom komentar di bawah mengenai cerita ini. Nantikan kisah menarik lainnya. Sekian, sampai jumpa dan tetap pantengin channel ini agar tetap penasaran dengan cerita lainnya.